Ini menggunakan kata wasiat. Wasiat itu perintah tapi yang sakral. Bapak Ibu dan mata Allah, di dalam surat Al-Ahqaf Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Sekali lagi bareng-bareng, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah memerintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini menggunakan kata wasiat. Wasiat itu perintah tapi yang sakral. Ya, orang tua yang sudah sepuh memanggil anak-anaknya, anak-anakku kayaknya tidak lama lagi aku akan menghadap Allah, maka ini wasiat yang harus kau lakukan. Nah, di Al-Ahqaf ayat 15 ini Allah menggunakan kata wasiat, maka diterjemahkan perintah, perintah yang mengandung tekanan yang luar biasa. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah memerintahkan kepada manusia supaya mereka berbakti, taat, nurut kalih tiyang sepuhipun. Dan karena ini perintah Allah, maka siapa yang melanggar perintah bukan hanya disebut anak durhaka, tapi orang yang bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Perintah taat itu kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Tapi lebih utama ketaatan atau bakti itu juga ditunjukkan kepada seorang ibu. Kenapa? Alasannya hamalat ummuhu kurha, karena ibu itu mengandung dengan kondisi yang begitu berat, mawaddu'atuhu kurha, dan begitu saat melahirkan juga dalam kondisi yang sangat berat. Saya rawuh pun kagungan putra yang paling atas dan berat. Kadang-kadang dia anak pisang ini terus langsung wis kapok lorone ra karuan, wah dia anak neng ngoten sing ngoten rata-rata nggih ngoten kabeh. Bariku setahun lebih neng soalnya lali saya napa. Jadi betapa beratnya orang mengandung, betapa beratnya seorang ibu melahirkan itu, apalagi setelah itu wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahran. Mulai ngandut ngantos nyusui niku rata-rata minimal 30 sasi. Apalagi kalau dikenapkan menyusui itu 2 tahun. Karena itulah Bapak Ibu, tidak ada rahasia sukses seorang anak yang mengalahkan bakti kepada orang tua. Alhamdulillah. Nah, ini terus penting untuk kami ingatkan. Kadang-kadang anak itu hanya menganggap agar belajar sungguh-sungguh, agar sekolah tenanan, agar kuliah sing rajin mesti sukses. Salah besar. Selagi meninggalkan taat kepada orang tua tidak ada artinya sekolah kuliah tinggi, tetapi kadang-kadang belajarnya biasa atau ada yang tidak sempat sekolah, tidak sempat kuliah, tetapi mengandalkan taat dan memuliakan orang tua, maka sukses akan didapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu kita sebagai anak ya harus terus memuliakan orang tua dan sekaligus kagem tiyang sepuh. Ayat ini berlaku dua, bagi anak wajib taat orang tua, tapi bagi orang tua gunakan keajaiban kata-kata orang tua. Tidak ada doa yang lebih terkabul kecuali doa orang tua kepada anaknya. Doaul walidi liwaladihi ka doain nabi li ummati. Dongane tiyang sepuh utamane dongane ibu dan putrane niku mati kados dongane nabi dan umate. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada ulama besar ahli hadis
hadis pengumpul sabda-sabda Nabi terbanyak kita mengenal namanya Imam Bukhari, karena beliau pertama kali yang mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam sebuah kitab, maka disebut Sahihul Bukhari. Tapi kehidupan Imam Bukhari waktu kecil tidak begitu baik. Lahir dari orang tua sederhana, masih kecil ayahnya meninggal, maka dia statusnya yatim. Statusnya apa? Diasuh oleh seorang ibu sendirian, single parent. Usia tiba, masih usia kecil, balita, terganggu penglihatannya, matanya buta. Betapa beratnya seorang ibu mengasuh anak laki-laki sendirian, anak tunggal, mengasuh sendirian, dan ternyata anaknya itu buta. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu yang tidak berdaya itu? Siang malam doa terus kepada Allah, ya Allah berikan kesembuhan kepada anakku, ya Allah berikan kesembuhan kepada anakku, ya Allah kembalikan penglihatan anakku. Doa tak pernah putus dari lisan seorang ibu siang dan malam. Terus, jangan tanya berapa hari, bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu, bulan, ini hitungan tahun. Terus dipanjatkan dengan doa pokok, ya Allah atas kemurahanmu berikan kesembuhan kepada anakku, kembalikan penglihatan anakku. Dalu niku sang ibu ngipi ditemoni Nabi Ibrahim. Ditemoni sinten? Kita juga nggak tahu kenapa sih nganggi kok Nabi Ibrahim gitu. Dan Nabi Ibrahim di mimpinya itu mengatakan, wahai bunda, Allah telah menyembuhkan mata anakmu, bersyukurlah dan didiklah dia untuk bisa mengabdi kepada agama. Ngipi tangi turu ya, jeleng-jeleng ngipi kok aneh, ketemu Nabi kok malah Nabi Ibrahim. Tapi ngipinya menyenangkan, wahai bunda, Allah telah menyembuhkan penyakit mata anakmu, sekarang dia telah bisa melihat, didiklah dia dengan sungguh-sungguh supaya bisa punya jasa terhadap agama ini. Tengah dalu gitu biasa film malih atau bangun tahajud ngaji Quran. Tapi ada yang unik, pagi-pagi anak itu berjalan, anak yang buta itu berjalan menghampirinya dan mengatakan, ibu, aku bisa melihat lagi. Kaget luar biasa, langsung berpelukan, nangis saking senengi, nangis saking namanya. Mungkin kalau panjenengan waktu aja datang dia nangis, tapi nangis saking senengi. Jadi kan pernah nangis saking senengi lah, jadi. Nah sebentar lagi ya, senengnya anak lulus sekolah, Al-Quran, senengnya anak taat, itu seneng karena apa? Nangis karena terharu. Itu yang terjadi ya, ibu dan anak itu berpelukan dan bersyukur mereka. Ternyata mimpi bukan hanya kembang tidur, itu pesan dari Allah disampaikan kepada Nabi Ibrahim lewat mimpi, tidak lewat pengobatan, tidak lewat dokter, tidak lewat operasi. Oh ya berarti dari rumah sakit yang canggih. Kata jenengan sudah jelas apa yang menjadikan anak yang akhirnya tumbuh menjadi seorang ulama besar. Imam Bukhari itu sembuh dari buta. Nopo tombone? Halo, tombone nopo bu? Doa ibu. Sepindah balik nopo tombone? Doa ibu. Nah, niki mboten bareng dilupakan. Apapun masalah, apapun problem, apapun penyakit, tombol yang paling mujarab adalah doa. Apa malih doa ibu ke anak. Saya hanya menduga-duga, kenapa yang hadir di mimpi ibu itu kok seorang nabi yang namanya Ibrahim? Karena seorang nabi yang bernama Ibrahim ini juga mengajarkan kepada kita semua, ketika usianya sudah beranjak tua, pengen kagungan putra, dereng kagungan putra, tapi belum tidak pernah bosan tungone Rabbi habli minas solihin. Sangkaren
Itu bacaan doa Nabi Ibrahim siang malam. Jangan tanya lagi berapa hari ini keuntungannya supados Nabi Ibrahim diparing putus. Bukan hitungan hari, minggu, bulan, bertahun-tahun, bisa jadi belasan tahun Nabi Ibrahim dongone ngoten, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan padaku, usiaku semakin tua, misi kenabian itu harus ada yang melanjutkan. Karena itu anugerah kepadaku anak yang solih. Anak yang apa? Oke, mulai saat ini itu pertama bukan barang bosen, yang kedua tuh sing sae, anak solih, rizki berkah, pasangan sing solih. Oke, jangan hanya minta anak nanti, jangan hanya minta uang yang banyak dan berkah. Maka kira-kira itulah kenapa Nabi Ibrahim yang datang dari mimpi kepada mimpi Imam Al-Bukhari, karena sama-sama tidak pernah bosan mengandalkan pertolongan Allah. Dungo dina wengi, kapan selesainya? Ngantos dungane diijabah Gusti Allah. Maka dipikir napa kemarin kita yang punya doa terus mesti disetop, Allah wis terus dongo kesel berminggu berbulan-bulan dongo ora didongo ke Gusti Allah. Aku wis ora sah dongo istighfar. Ibu Nabi, ibunya Imam Bukhari berdoa tanpa menghitung kalender. Sudah berapa lama saya berdoa. Nabi Ibrahim minta anak yang soleh, tidak pernah bosan. Sudah berapa tahun doa itu dipanjatkan, karena Allah akan memberikan sesuatu yang kita inginkan di waktu yang paling tepat. Alhamdulillah.